Berdiri aja, berdiri biar kelihatan. Saya nggak ngeliat wajahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari santri Beki. Sebelumnya mohon maaf, ini mau tanya tentang pemahaman Al-Quran. Ini pemahamannya itu apa? Semisal apa? Kita kan ini ya menghafal Quran gitu. Pemahamannya itu apa? Dimulai dari menghafalnya dulu itu sampai matang. Terus pemahaman dalam metode semisal tafsir Jalalain. Terus setelah itu apa? Lanjut ke penjabaran yang lebih jabar lagi itu. Apa? Tafsir Jalalain dulu, terus mempelajari kaidah-kaidahnya, terus baru lanjut ke tafsir yang lain gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, metode ya. Begini ya, kalau urutan dalam kitab ya, kalau dulu ini juga harusnya jadi metode siapa saja ya, metode kajian Quran. Dulu zaman Rasulullah SAW itu kan Quran turun dalam durasi waktu 23 tahun. Dan ada periode Makkiyah, yaitu sebelum hijrah, dan ada periode Madaniyah. Kedua, bahwa Quran turun itu sudah ada asbabul wurud atau asbabun nuzul. Sehingga seperti yang saya tadi bilang, orang kafir pun, orang fasik pun itu faham. Sehingga misalnya ada ayat turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka itu tahu kalau asbabun nuzulnya itu misalnya kompromi. Muhammad, kita jangan bermusuhan terus lah. Kamu menyembah Tuhan saya setahun, kita menyembah Tuhanmu setahun lah. Kita kompromi lah secara politik. Terus turun ayat la a'budu apa? Ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Sudah terus seperti itu. Sehingga mudah sekali hanya damai saja. Tapi yang unik dari ulama detail adalah satu. Ini yang perlu anak-anak PSK tahu. Yang dimansuh itu tidak semua. Separuh saja katanya. Yaitu kan maknanya apa? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu kira-kira pernah mansuh dibatalkan hukumnya apa ila yaumil qiyamah? Ila yaumil qiyamah, karena ila yaumil qiyamah kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Tapi wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Faktanya banyak orang kafir yang masuk Islam. Nah ini kalau sudah sampai seperti ini sudah detail namanya. Karena kalau kamu katakan semua ayat itu mansuh, nanti resikonya masalah abudu mata budun mansuh. Kan kita akan selalu la abudu mata budun, tidak akan menjawab apa yang mereka sembah. Jadi saya mohon sekali memang mengkaji ilmu itu tidak ada selesainya. Tapi kadang ya ada ulama yang tadi ya, karena kelas kitab tertentu masih pakai ini semua mansuh. Tapi nanti setelah kamu tambah ilmu tahu ternyata yang dimansuh itu tidak semua. Nah begitu juga tafsir Jalalain misalnya. Komentar saya terhadap tafsir Jalalain itu tafsir yang bagus. Tapi tetap analisisnya ulama itu beda-beda. Misalnya begini, saya beri contoh yang masyhur itu. Quran itu hudal lil muttaqin, memberi petunjuk pada mereka yang takwa. Sekarang anak-anak PSK tak bedai. Orang yang takwa itu yang kayak apa coba? Yang sudah soleh apa sebelum soleh? Sudah soleh. Ya keliru. Kalau sudah soleh, nyatanya Umar itu masuk Islam itu pas itu sudah muttaqin apa masih kafir? Masih kafir, tapi dengar Quran langsung masuk Islam. Makanya kitab Al-Burhan karangannya Imam Zarkasi itu kitab yang paling sering dikutip oleh Profesor Quraish Shihab. Itu bilang lil muttaqin itu min babil iktifa lil muttaqina wa ghairihim. Karena kalau yang mendapat hidayat hanya mereka yang takwa, nanti resikonya nggak ada contoh orang yang belum takwa masuk Islam karena Quran. Padahal faktanya banyak, kayak tadi Umar, kayak Jubair bin Mut'im. Jadi ilmu itu ya naik. Jadi nggak bisa menunjuk satu kitab. Jadi alasannya ulama tadi yang Imam Zarkasi hudal lil muttaqin
itu tidak boleh dipertentangkan dengan hudal linnas. Padahal ada ayat bahwa Quran itu hudal linnas. Kalau ini dibatasi lil muttaqin. Nah, itu yang lil muttaqin diikutkan bab iktifa namanya kalau ilmu balaghah. Menyebut satu sisi mencukupkan dengan yang sisi yang lain. Jadi misalnya kalau di Quran terkenal kan sarobila taqikumul harro. Pakaian itu bisa menutupi kamu, menjaga kamu dari panas. Wal barda juga menjaga dari dingin. Jadi kalau di balaghah disebut apa? Iktifa. Itu juga satu disiplin apa? Ilmu. Jadi lil muttaqin wa ghairihim, buktinya ada orang kafir masuk Islam. Ya, terus ada ulama yang cara pandang tidak dimasukkan bab iktifa. Jadi maknanya gini. Lil muttaqin kedhe wong sing wedi Allah. Wedi Allah itu kelas-kelasan. Jadi wedi sangka kafir tok. Kayak wong Islam tapi ra salat ra zakat. Ana wedi sangka dosa gede, tapi nak zina enggak mau, tapi ngegeng di mall-mall delok perempuan mau gitu. Itu kan namanya wedi dari dosa besar tapi enggak takut dosa kecil. Ada mutakin paling atas, takut ingat selain Allah, itu mutakin papan atas. Nah, dari sini aja kelihatan bahwa Quran enggak bisa difahami hanya dengan satu kelas tertentu. Makanya saya bilang tadi ke guru-guru PSG, ada ulama yang baca ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak dan harta itu fitnah. Terus ulama tadi nangis-nangisnya. Ya Allah, wong harta itu fitnah, kok saya menambah harta, berarti saya menambah fitnah. itu satu pemahaman ulama dan itu benar. Tapi ulama yang sama ya orang itu ketika baca ayat anfiku nangis lagi. Ya Allah, engkau memerintahkan infak, saya kok tidak punya uang, ini gimana ini? Jadi dulu itu makanya resep memaknai Quran itu kata ulama dulu iqra'il Qur'ana faka'annallaha khotabaka. Bacalah Quran sebagaimana Allah itu memerintahkan kepada kamu. Sehingga kita langsung merasa sebagai mukhatab yang kena khitab. Nah, dari merasa itu insya Allah kita punya rasa, punya empati.